والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم القيامة. أما بعد. Yang kami hormati Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, para hadirin dan hadirat sebangsa dan setanah air yang kami banggakan dan yang kami cintai. Di atas gersangnya Sahara Jahiliyah, di tengah-tengah penghuni bumi durhaka, muncullah sekuntum teratai putih. Berkat cahayanya menerobosi tirai-tirai kegelapan di sekitar Gua Hira. Hadir seorang hamba pilihan Allah dengan membawa misi utama dakwah amar ma'ruf nahi anil munkar, mengantarkan umat manusia dari kegelapan menuju jalan terang benderang. Beliau adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya yang sangat terpuji sebagai uswatun hasanah dan sebagai tauladan bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinu huwal aqlu wa man la dina lahu la aqila." Agama adalah akal. Tak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Islam sangat rasional. Agama yang tidak hanya mendorong studi ilmiah, tetapi juga menjadi riset ilmiah yang konklusif dan tepat guna, karena didukung oleh kebenaran yang terungkap melalui agama tersebut, sehingga mampu memberikan solusi yang akurat bagi setiap permasalahan yang dihadapi umat. Said Nursi sebagai Renaissance of Islam menyatakan, Islam is the father of all the science and Al-Quran is the book of science. Islam adalah bapaknya seluruh ilmu pengetahuan dan Al-Quran adalah kitabnya ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, melalui penjelasan ini dan kesempatan yang indah ini, kami akan membawakan tema tentang konsep pendidikan karakter berbasis Al-Quran dengan merujuk pada Al-Quran surah Ibrahim ayat 1 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad, agar kamu mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yakni menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Al-Quran dijadikan sebagai alat bedah untuk membedah segala macam permasalahan yang terjadi kala itu, baik di masyarakat maupun permasalahan kepemerintahan. Bahkan Abu Bakar pernah berkata, kalau seandainya aku mencari tali kudaku, niscaya akan kutemukan dengan Al-Quran. Begitulah kuatnya pemahaman para sahabat terhadap Al-Quran, sehingga hidupnya menjadi lebih tertata dengan pedoman Al-Quran. Namun saat ini justru ada sebagian dari umat Islam Indonesia yang berpikiran sekuler dan liberal. Mereka tidak menjadikan Al-Quran sebagai rujukan utama. Pisau bedah yang mereka gunakan adalah karya-karya ilmuwan barat, lalu yang dibedahnya adalah Al-Quran, sehingga mereka memahami isi Al-Quran berdasarkan pemahaman ilmuwan barat. Oleh karena itu, perlu dibangun karakter pendidikan yang berbasis Qur'ani, sehingga dapat memberi dampak Qur'ani pula terhadap karakter anak bangsa di masa depan. Karakter pendidikan yang berbasis agama akan memberi warna terhadap kehidupan bangsa di masa depan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat kala itu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman utama dalam menjalani kehidupan. Bahkan ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya mengenai akhlak Rasulullah, ia menjawab, akhlak beliau adalah Al-Quran. Hadis diriwayatkan oleh An-Nasai. Jika kita amati amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dalam bab 1 pasal 1 ayat 1 disebutkan beberapa kata kunci yang sebenarnya mengarah pada nilai-nilai keagamaan seperti spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan dan akhlak mulia, yang mana seluruh poin ini diajarkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Hadirin rahimakumullah, karakter bangsa yang Qur'ani dilahirkan dari pendidikan yang berkarakter Qur'ani pula. Oleh sebab itu, negara harus memberikan ruang gerak pendidikan agama lebih luas dalam undang-undang dan kurikulum nasional. Sebab memang sudah menjadi sebuah fakta bahwa anak didik di Indonesia lebih banyak menempa pendidikan di sekolah umum dibandingkan dengan pendidikan agama di madrasah. Menurut Zubaidi dalam bukunya Desain Pendidikan Karakter Konsepsi
dan aplikasinya dalam lembaga pendidikan halaman 72 bahwa pendidikan karakter di Indonesia didasarkan pada 9 pilar karakter dasar, yaitu cinta kepada Allah dan alam semesta beserta isinya, tanggung jawab, disiplin dan mandiri, jujur, hormat dan santun, kasih sayang, peduli dan kerjasama, percaya diri, kreatif, kerja keras dan pantang menyerah, keadilan dan kepemimpinan, baik dan rendah hati dan toleransi. Kita melihat bahwa pendidikan karakter adalah pendidikan yang meninggikan marwah bangsa di antara bangsa-bangsa yang lainnya. Akan tetapi, marwah bangsa yang mulia adalah bangsa yang mana masyarakatnya memiliki keseimbangan kehidupan antara rohani dan jasmani, dunia dan akhirat tanpa ada ketimpangan. Oleh sebab itu, Islam menawarkan keseimbangan kehidupan melalui sumber utama yang sempurna, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Sebab Islam telah membuktikan akan kecemerlangan Madinah Al-Munawwarah dengan Al-Quran dan Sunnah sebagai parameter negara. Oleh karena itu, pendidikan karakter mesti harus berlandas pada sumber tersebut, sehingga bermunculanlah manusia-manusia Qur'ani yang mampu beradaptasi dan berdialog dengan zaman tanpa meninggalkan identitas ketauhidannya, dengan menyeimbangkan antara ilmu, iman, akhlak, dan amal. Para hadirin, menurut Al-Ghazali pada buku studi akhlak dalam perspektif Al-Quran halaman 25 sampai 26, ada 2 jenis akhlak yang perlu mendapat perhatian ketika seseorang mendesain isi pendidikan karakter, yaitu akhlak yang baik, akhlakul mahmudah, dan akhlak yang buruk, akhlakul mazmumah. Akhlak mahmudah adalah segala macam tingkah laku yang baik. Adapun sifat-sifat yang termasuk mahmudah, yaitu al-amanah, setia, jujur, dapat dipercaya, as-sidqu, benar, jujur, al-adlu, bersikap adil, al-afu, pemaaf, anisatun, bermuka manis. Keimanan adalah kepercayaan yang kokoh kepada Allah. Faktor keimanan adalah faktor fundamental dalam mempengaruhi karakter seorang manusia. Sebab keimanan bersumber dari ruh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sebagai sumber kebaikan yang datang dari Allah. Akan tetapi, sumber kebaikan tersebut mesti harus ditempa sejak dini melalui lembaga kombinasi dari informal, formal, non-formal, dan masyarakat. Sebab lembaga-lembaga tersebut adalah mesin pembentuk karakter seorang manusia. Oleh sebab itu, kita sungguh merasa kecewa jika ayah dan ibu tidak melakukan tanggung jawabnya dalam mendidik keagamaan anaknya. Sebab keluarga adalah mesin pertama dan utama dalam membentuk jiwa seorang anak, atau faktor utama dalam pembentukan karakter. Disinilah letak fungsi dari pendidikan karakter Qur'an, di mana mengantarkan orang tua, guru atau dosen dan masyarakat untuk berkarakter Qur'ani dan sadar akan tanggung jawabnya terhadap perkembangan anak berkenan dengan keterampilan olah otak dan kalbu spiritual, sebagaimana dalam firman Allah di dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum
Maha suci Allah atas segala firman-Nya. Hadirin yang dirahmati Allah, dari penjelasan tersebut, kesimpulan yang dapat kita petik adalah untuk menjadi manusia yang berkarakter, anak didik mau tidak mau harus diarahkan sejak dini untuk memahami Al-Quran dengan mentadaburinya, membaca, mengkaji, mengajarkan dan mengamalkannya, sehingga dengan mentadaburi Al-Quran dan Sunnah, anak didik diharapkan menjadi anak yang berkepribadian sebagaimana pribadi Rasulullah. Pribadi yang menjadi penyelesai masalah, bukan penambah masalah, yang hidup dan menghidupkan dalam setiap perjalanan zaman, yang mulia semulia Al-Quran. Tujuan pendidikan dalam kaitannya dengan karakter Quran adalah usaha untuk menjadikan anak didik sebagai anak yang berkarakter Qurani. Dengan hasil yang ingin dicapai adalah anak didik yang beradab, yang mampu beradaptasi dan berdialog dengan zaman tanpa meninggalkan identitas ketauhidannya. Sebagaimana dalam sabda Rasul, mendidik mereka menjadi anak yang beradab. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud. Sekianlah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. 1, 2, 3 dan 4. Bila